Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia, pasal yang ke-16, ayat 1 sampai dengan 21. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, jangan mengambil istri dan jangan mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini, sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang ayah-ayah mereka, orang tua mereka sendiri di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang mematikan. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi tahi di atas tanah. Mereka akan dihabisi oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Jangan masuk ke rumah perkabungan, jangan pergi meratap, dan jangan turut berduka cita dengan mereka, sebab aku telah menarik kembali damai sejahtera pemberianku dari bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia dan rahmatku. Baik yang besar maupun yang kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh dirinya dan menggunduli kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghibur dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Jangan engkau masuk ke rumah orang yang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu, dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Apabila engkau menyampaikan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapa Tuhan memaklumkan segala malapetaka yang besar ini atas kami? Apakah kesalahan kami, dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka katakanlah kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, mereka juga telah mengikuti ilah-ilah lain, beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Kamu sendiri berbuat lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, masing-masing kamu mengikuti hatinya yang keras dan jahat daripada mendengarkan aku. Itulah sebabnya aku akan mencampakkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal olehmu ataupun nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah lain siang malam, sebab aku tidak akan menaruh belas kasihan lagi kepadamu. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka kembali ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku akan mengirim banyak penangkap ikan, demikianlah firman Tuhan, yang akan menangkap mereka. Sesudah itu, aku akan mengirim banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan segala bukit serta dari celah-celah bukit batu. Sebab mataku tertuju pada segala tingkah laku mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung dari mataku. Pertama-tama, aku akan mengganjar kesalahan dan dosa mereka 2 kali lipat, karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai berhala-berhala mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang menjijikkan. Ya Tuhan,
kekuatanku dan bentengku, tempat pengungsianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung-ujung bumi, serta berkata, sungguh, nenek moyang kami hanya mewariskan ilah palsu, ilah kesia-siaan yang tiada berguna. Dapatkah manusia membuat ilah-ilah bagi dirinya sendiri? Yang dibuatnya itu bukan Allah. Sebab itu, ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, kali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka mengetahui bahwa namaku adalah Tuhan. Sahabat Alkitab, ada sesuatu yang berbahaya ketika sebuah krisis berlangsung terlalu lama. Kita dapat mulai terbiasa dengannya. Berita tentang kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, bencana, atau penderitaan manusia datang silih berganti. Kita membaca, merasa prihatin sejenak, lalu kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Bukan karena persoalannya telah selesai, melainkan karena kita perlahan belajar hidup berdampingan dengannya. Padahal, hal yang buruk sering terjadi, tidak otomatis menjadi sesuatu yang normal. Frekuensi tidak mengubah yang salah menjadi benar. Ketika penderitaan terus berulang dan kita tidak lagi merasa terusik, mungkin bukan krisisnya yang telah hilang, melainkan kepekaan kita yang mulai tumpul. Yeremia pasal 16 memperlihatkan sesuatu yang tidak biasa. Tuhan melarang Yeremia menikah dan memiliki anak. Ia juga tidak boleh masuk ke rumah duka ataupun rumah pesta. Dalam masyarakat Israel kuno, perkawinan dan keturunan merupakan bagian penting dari keberlangsungan keluarga dan masa depan komunitas. Karena itu, kehidupan pribadi Yeremia sendiri menjadi sebuah tanda Yehuda sedang berada dalam keadaan yang jauh dari normal. Yeremia bahkan harus menarik diri dari ruang-ruang sosial yang biasanya menjadi tempat manusia berbagi kesedihan dan kegembiraan. Ketidakhadirannya justru menjadi kesaksian ketika masyarakat terus menjalani kehidupan seolah-olah semuanya baik-baik saja. Seorang nabi dipanggil untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Manusia memang mudah beradaptasi terhadap sesuatu yang terus berulang. Apa yang awalnya mengejutkan, lama-kelamaan dapat terasa biasa. Karena itu, kepekaan moral perlu dijaga. Kita tidak boleh sampai begitu terbiasa melihat penderitaan sehingga tidak lagi merasa perlu bertanya, mengapa ini terjadi dan apa yang dapat kulakukan? Sahabat Alkitab, iman tidak selalu membuat kita nyaman. Kadang-kadang, iman justru membuat kita tidak nyaman terhadap sesuatu yang sudah dianggap biasa oleh banyak orang. Jangan buru-buru memadamkan keresahan ketika hati kita terusik oleh ketidakadilan atau penderitaan. Bisa jadi, keresahan itu adalah cara Tuhan menjaga nurani kita tetap hidup. Mari kita berdoa. Bapa, jagalah hati kami agar tidak terbiasa dengan penderitaan dan ketidakadilan di sekitar kami. Jangan biarkan kepekaan kami menjadi tumpul ketika melihat krisis yang terus berulang. Berikanlah kami keberanian untuk peduli, bersuara, dan bertindak. Biarlah keresahan yang kami rasakan menjadi panggilan untuk menghadirkan kasih dan kebaikan-Mu bagi sesama. Amin.